Bayangin, kalau iblis itu beneran ada di tahun 2026, bukan di gua gelap, bukan di dunia lain, tapi ada di dunia yang sama. Pakai teknologi yang sama, lihat apa yang kita lihat, dan tahu persis cara kerja pikiran manusia. Menurut lo, apa yang bakal dia lakukan? Apakah dia bakal hancurin gedung, mulai perang, atau nyerang manusia secara langsung? Enggak, karena itu cara lama, terlalu kasar, terlalu jelas. Kalau iblis itu pintar, dia bakal pilih cara yang lebih halus. Cara yang bahkan gak kelihatan. Misi pertamanya sederhana. Bikin manusia berhenti mikir, bukan dengan melarang mereka berpikir, tapi dengan memberi mereka semua jawaban. Hari ini, setiap kali lo bingung, lo tanya AI. Setiap kali lo males mikir, lo cari jawaban instan, pelan-pelan, tanpa sadar. Otak lo berhenti berjuang. Padahal, justru di saat otak lo berjuang, disitulah lo jadi kuat. Tapi sekarang, semua serba instan. Dan iblis cuma duduk, sambil tersenyum. Misi kedua, bikin manusia kecanduan distraksi. Scroll lagi, satu video lagi, 1 menit lagi. Tahu-tahu, 3 jam hilang. Bukan karena lo bodoh, tapi karena sistemnya didesain buat nahan lo di situ. Waktu lo habis, energi lo habis, fokus lo habis, dan hal paling berbahaya, lo bahkan gak sadar lo kehilangan apa-apa. Misi ketiga, bikin manusia ngerasa mereka gak spesial lagi, karena sekarang AI bisa nulis, AI bisa gambar, AI bisa ngomong, AI bisa ngoding. Dan sebagian manusia mulai mikir, kalau AI bisa ngelakuin semua, buat apa gue ada? Dan disitulah iblis menang. Karena manusia mulai meragukan dirinya sendiri. Padahal, nilai manusia bukan cuma dari apa yang dia hasilkan, tapi dari kesadarannya, pengalamannya, keberaniannya, dan kemampuannya untuk memilih. Misi keempat, bikin manusia nyaman. Terlalu nyaman. Semua dipermudah, semua dipercepat, semua diotomatisasi. Dan tanpa sadar, manusia kehilangan kekuatan yang dulu mereka punya. Karena kekuatan itu dibangun dari tantangan, dari kesulitan, dari perjuangan, bukan dari kenyamanan. Misi kelima, bikin manusia hidup di autopilot. Bangun, kerja, scroll, tidur, ulang lagi, tanpa pernah berhenti dan nanya, apa ini hidup yang gue mau? Manusia jadi hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Dan ini misi terbesarnya, bikin manusia lupa siapa dirinya. Bikin mereka lupa kalau mereka punya potensi besar. Bikin mereka lupa kalau mereka bisa berubah. Bikin mereka lupa kalau mereka punya kendali. Karena manusia yang lupa dirinya adalah manusia yang paling mudah dikendalikan. Tapi, ada satu jenis manusia yang paling ditakuti iblis. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling sadar. Sadar waktu dia terbuang. Sadar waktu dia terdistraksi. Sadar waktu dia mulai bergantung. Dan dia memilih untuk bangun. Dia menggunakan AI. Bukan untuk menggantikan dirinya, tapi untuk memperkuat dirinya. Dia tetap berpikir, dia tetap belajar, dia tetap berkembang. Dia nggak lari dari teknologi. Dia menguasai teknologi. Karena kenyataannya, AI bukan musuh. AI adalah alat. Pisau bisa dipakai untuk masak, bisa juga dipakai untuk menyakiti. Yang menentukan bukan pisaunya, tapi siapa yang memegangnya. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang iblis. Pertanyaannya tentang lo. Apakah lo akan jadi manusia yang terlena, terdistraksi, dan perlahan melemah? Atau lo akan jadi manusia yang sadar, yang menggunakan teknologi untuk naik level, yang menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Karena di era ini, yang lemah akan tergantikan, tapi yang sadar akan jadi luar biasa. Pilihan itu ada di tangan lo. Mulai sekarang, bukan besok, bukan nanti. Sekarang bayangin ini. Tahun 2026 cuma awal, teknologi makin gila cepatnya. AI makin pintar, robot makin realistis, dunia makin digital. Dan iblis nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Karena manusia mulai menyerahkan semuanya dengan sukarela. Privasi? Nggak apa-apa. Data pribadi, yang penting praktis. Kebebasan berpikir, yang penting nyaman, pelan-pelan. Manusia menukar kebebasan dengan kenyamanan, dan itu transaksi paling mahal dalam sejarah umat manusia. Lalu iblis bikin level berikutnya. Dia bikin manusia membandingkan diri terus-menerus. Lihat hidup orang lain yang terlihat sempurna.
Lihat pencapaian orang lain tiap hari. Lihat standar yang makin gak realistis. Akhirnya apa? Manusia merasa selalu kurang. Kurang sukses, kurang kaya, kurang menarik, kurang pintar. Padahal, yang mereka lihat cuma potongan highlight, bukan kenyataan penuh. Dan manusia yang merasa kurang terus, akan terus mencari validasi. Dan yang terus mencari validasi, mudah dikendalikan. Lalu datang fase berikutnya, ketergantungan total. Bukan cuma nanya AI buat tugas, tapi nanya AI buat ngambil keputusan hidup, milih pasangan, milih karier, bahkan menentukan nilai dan pandangan. Kalau semua keputusan diambilkan, apa yang tersisa dari kebebasan manusia? Iblis nggak perlu mengikat tangan manusia, cukup buat mereka malas mengambil keputusan sendiri. Dan ini bagian paling dalam. Iblis bikin manusia kehilangan kemampuan untuk diam. Karena di dalam diam, ada refleksi, ada kesadaran, ada pertumbuhan. Tapi kalau setiap detik diisi suara, notifikasi, video, musik, konten, manusia nggak pernah benar-benar sendirian dengan pikirannya. Dan orang yang nggak pernah sendirian dengan pikirannya akan takut menghadapi dirinya sendiri. Tapi, sekarang dengar ini baik-baik. Semua strategi itu hanya bekerja pada manusia yang tidak sadar. Begitu satu orang sadar, permainan mulai berubah. Karena satu orang sadar bisa menginspirasi yang lain. Dan kalau cukup banyak orang sadar, teknologi gak akan jadi alat pelemahan, tapi jadi alat revolusi. Bayangin, kalau AI dipakai untuk belajar lebih cepat dari generasi manapun sebelumnya. Bangun bisnis lebih cepat, menyelesaikan masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup manusia. Bayangin kalau manusia nggak kalah sama AI, tapi justru naik level karena AI. Itu bukan distopia. Itu kemungkinan nyata. Dan disinilah plot twistnya. Mungkin iblis terbesar bukan makhluk luar, tapi sisi dalam diri manusia sendiri. Rasa malas, rasa takut, rasa ingin nyaman terus. AI cuma memperbesar apa yang sudah ada. Kalau lo disiplin, AI bikin lo makin kuat. Kalau lo malas, AI bikin lo makin lemah. Teknologi itu amplifier. Dia memperkeras siapa diri lo sebenarnya. Jadi mulai sekarang, coba tanya diri lo, apakah gue pakai teknologi untuk tumbuh? Atau gue pakai teknologi untuk lari? Apakah gue makin tajam? Atau makin tumpul? Apakah gue masih pegang kendali? Atau gue cuma ikut arus? Karena 10 tahun dari sekarang, dunia akan terbagi dua, bukan kaya dan miskin. Bukan pintar dan bodoh, tapi yang bisa berpikir mandiri. Dan yang sepenuhnya tergantung. Dan kabar baiknya, lo masih punya pilihan. Setiap kali lo memutuskan untuk fokus 1 jam tanpa distraksi, lo menang. Setiap kali lo belajar skill baru, lo menang. Setiap kali lo berpikir sebelum percaya, lo menang. Kemenangan kecil, tapi konsisten. Dan iblis paling benci konsistensi. Jadi, kalau ada yang nanya, kalau iblis hidup di era AI, apa misi terbesarnya? Jawabannya sederhana. Bikin manusia lupa bahwa mereka kuat. Dan tugas lo, ingat lagi, bangun lagi, naik level lagi. Karena masa depan bukan ditentukan oleh teknologi, tapi oleh manusia yang cukup sadar untuk mengendalikannya. Dan mungkin orang itu adalah lo. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling jujur. Bagian yang jarang dibicarakan orang. Karena sebenarnya, iblis nggak pernah benar-benar menang. Dia cuma menang kalau manusia menyerah. Dia cuma menang kalau manusia berhenti mencoba. Dia cuma menang kalau manusia berhenti percaya pada dirinya sendiri. Bayangin 2 versi diri lo. Versi pertama, dia bangun pagi, langsung buka HP, scroll, bandingin hidupnya dengan orang lain, nunda-nunda, nunggu motivasi, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Dan hidupnya tetap sama. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak pernah mengambil kendali. Versi kedua, dia juga punya rasa malas. Dia juga punya rasa takut. Dia juga punya keraguan, tapi dia tetap bergerak. Pelan, kecil, tapi konsisten. Dia belajar, dia gagal. Dia bangkit lagi. Dan setiap kali dia bangkit, dia jadi versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Iblis benci manusia seperti ini. Karena manusia seperti ini nggak bisa dihentikan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka nggak menyerah. Sekarang dengar ini, di masa depan, AI akan semakin pintar. Mungkin suatu hari, AI bisa melakukan hampir semua hal lebih cepat dari manusia. Tapi ada satu hal yang nggak bisa digantikan. Kesadaran, keberanian untuk memilih. Keberanian untuk terus maju meskipun takut.
Itu adalah kekuatan manusia yang sebenarnya. Teknologi bisa membantu lo, tapi teknologi nggak bisa menggantikan tekad lo. Teknologi bisa memberi lo alat, tapi teknologi nggak bisa memberi lo tujuan. Itu hanya bisa datang dari dalam diri lo. Dan inilah rahasia yang paling disembunyikan. Potensi manusia jauh lebih besar dari yang mereka kira. Tapi potensi itu terkunci di balik distraksi, di balik ketakutan, di balik kenyamanan. Dan hanya lo yang bisa membukanya. Mungkin hari ini lo merasa biasa saja. Mungkin lo merasa tertinggal. Mungkin lo merasa belum jadi siapa-siapa. Tapi itu bukan akhir cerita. Itu baru awal. Karena setiap orang hebat pernah jadi orang biasa. Yang membedakan, mereka memutuskan untuk bangun. Bukan besok. Bukan minggu depan. Tapi hari ini, di momen ini, saat lo mendengar kata-kata ini, lo punya dua pilihan. Tetap jadi versi lama, atau mulai jadi versi baru. Dan perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk fokus. Keputusan untuk belajar. Keputusan untuk berhenti lari dari potensi lo sendiri. Mungkin dunia akan berubah. Mungkin teknologi akan berubah. Mungkin segalanya akan berubah. Tapi satu hal yang selalu menentukan masa depan lo adalah diri lo sendiri. Bukan iblis, bukan AI, bukan dunia. Tapi keputusan yang lo buat setiap hari. Jadi mulai sekarang, jangan takut sama masa depan. Jangan takut sama teknologi. Jangan takut sama perubahan. Karena masa depan bukan sesuatu yang harus lo takuti. Masa depan adalah sesuatu yang bisa lo bentuk dengan pikiran lo, dengan tindakan lo, dengan keberanian lo. Dan suatu hari nanti, lo akan melihat kembali ke momen ini. Dan lo akan sadar, ini adalah titik di mana semuanya berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lo berubah. Dan di saat itu, iblis nggak akan punya kekuatan lagi atas lo. Karena manusia yang sadar adalah manusia yang bebas. Dan manusia yang bebas adalah manusia yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Selamat datang di era baru. Era di mana manusia memilih untuk bangun. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling gelap. Bagian yang nggak semua orang siap dengar. Karena kalau iblis benar-benar ingin menghancurkan manusia, dia nggak akan menghancurkan tubuh mereka. Dia akan menghancurkan harapan mereka. Perlahan. Diam-diam. Tanpa suara. Dia akan membiarkan manusia hidup. Tapi tanpa arah. Bangun pagi tanpa semangat. Jalan tanpa tujuan. Hidup tanpa makna. Bukan mati. Tapi juga bukan benar-benar hidup. Dan itu jauh lebih kejam. Dia akan membuat manusia merasa lelah, bukan secara fisik, tapi secara mental. Lelah mencoba, lelah berharap, lelah bermimpi. Sampai akhirnya, mereka berkata dalam hati, ya udahlah, hidup segini aja cukup. Dan di saat itu, satu potensi besar mati. Bukan karena gagal, tapi karena menyerah. Dia akan membuat manusia meragukan dirinya sendiri setiap hari, setiap kesalahan diperbesar. Setiap kegagalan, diingat terus. Setiap kekurangan, dibandingkan terus. Sampai manusia mulai percaya bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk menjadi hebat. Dan ketika seseorang percaya bahwa dia lemah, dia berhenti mencoba menjadi kuat. Itulah jebakan paling brutal. Dia tidak akan mengurung manusia di penjara. Dia akan membuat manusia membangun penjaranya sendiri. Penjara bernama zona nyaman. Tempat di mana mimpi ditunda. Tempat di mana potensi dikubur. Tempat di mana waktu dihabiskan tanpa arti. Dan yang paling mengerikan, pintunya tidak pernah dikunci. Tapi kebanyakan orang tidak pernah keluar. Karena mereka takut. Dia akan mencuri satu hal yang paling berharga dari manusia. Bukan uang. Bukan kekuatan. Bukan bahkan kesehatan. Tapi waktu. Karena waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Setiap jam yang terbuang adalah versi diri lo yang tidak pernah lahir. Setiap hari yang dilewatkan tanpa berkembang adalah masa depan yang tidak pernah terjadi. Dan iblis tidak perlu mencuri masa depan lo. Dia hanya perlu membuat lo menyia-nyiakan hari ini. Dia akan membisikkan satu kalimat sederhana. Nanti saja, nanti mulai belajar, nanti mulai berubah, nanti mulai serius, nanti mulai hidup. Tapi nanti adalah ilusi paling mematikan. Karena nanti sering berubah menjadi tidak pernah. Dan akhirnya, manusia mencapai titik paling gelap, bukan saat mereka gagal, tapi saat mereka berhenti percaya bahwa mereka bisa berhasil. Di titik itu, mereka berhenti bermimpi, berhenti mencoba, berhenti bertumbuh. Mereka masih bernapas, tapi jiwa mereka sudah menyerah, dan itulah kemenangan terbesar iblis.
bukan menghancurkan manusia, tapi membuat manusia menghancurkan dirinya sendiri. Tapi, ada sesuatu yang iblis takutkan, sesuatu yang brutal bagi dia. Momen ketika manusia sadar, momen ketika manusia berkata, cukup, cukup hidup setengah-setengah, cukup meragukan diri sendiri, cukup menyia-nyiakan waktu, karena di momen itu, segalanya berubah. Manusia yang sadar menjadi berbahaya. Dia berhenti mencari alasan. Dia mulai mengambil tindakan. Dia tidak lagi menunggu motivasi. Dia menciptakan disiplin. Dia tidak lagi lari dari rasa sakit. Dia menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Dan iblis tahu, dia tidak bisa menghentikan manusia seperti ini. Karena manusia seperti ini sudah melihat kebenaran bahwa satu-satunya hal yang pernah menahan mereka adalah diri mereka sendiri. Bukan dunia, bukan orang lain. Bukan teknologi, tapi ketakutan yang mereka izinkan untuk tinggal. Dan begitu ketakutan itu mati, versi baru lahir. Versi yang lebih kuat, versi yang lebih tajam, versi yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dengar ini. Jika lo masih bernapas hari ini, berarti belum terlambat. Jika lo masih mendengar ini, berarti masih ada waktu. Tapi jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena iblis tidak takut pada manusia yang punya potensi. Dia takut pada manusia yang akhirnya menggunakan potensinya. Dan mungkin itu adalah lo. Jika lo memilih untuk bangun, sekarang. Bukan nanti. Sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke ending. Bukan ending yang manis. Bukan ending yang lembut. Tapi ending yang jujur. Bayangin lo berdiri sendirian. 10 tahun dari sekarang. Tidak ada penonton. Tidak ada followers. Tidak ada validasi. Cuma lo dan hasil dari pilihan lo hari ini. Di depan lo ada 2 bayangan. Yang pertama, versi diri lo yang penuh penyesalan. Dia bilang, harusnya dulu gue mulai. Harusnya dulu gue disiplin. Harusnya dulu gue nggak kebanyakan alasan. Tapi semuanya sudah terlambat. Waktu nggak bisa diputar ulang. Dan bayangan itu perlahan menghilang. Meninggalkan rasa kosong yang nggak bisa dijelaskan. Lalu ada bayangan kedua, versi diri lo yang berbeda. Tatapannya tajam. Tenang. Percaya diri, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia tahu. Dia berjuang, dia jatuh berkali-kali. Dia gagal berkali-kali, tapi dia nggak pernah berhenti. Dan sekarang, dia berdiri sebagai bukti bahwa keputusan kecil setiap hari bisa mengubah takdir. Iblis tidak takut pada manusia yang bermimpi besar. Dia takut pada manusia yang bangun pagi dan benar-benar bekerja. Dia tidak takut pada manusia yang teriak, gue mau sukses. Dia takut pada manusia yang diam. Tapi konsisten, karena konsistensi adalah senjata paling brutal. Pelan, tapi mematikan. Dunia 2026 dan seterusnya akan kejam. Bukan karena teknologi, tapi karena kecepatannya. Yang lambat akan tertinggal, yang malas akan tergantikan, yang ragu akan dilindas. Dan dunia tidak akan meminta maaf. AI akan terus berkembang, kompetisi makin ketat, standar makin tinggi. Dan kalau lo tetap jadi versi lama, dunia nggak akan menunggu lo siap, dia akan jalan terus. Dengan atau tanpa lo. Jadi ini bukan tentang iblis lagi. Ini tentang keputusan. Setiap hari, lo punya 2 suara di kepala. Suara pertama bilang, udahlah, santai aja, besok aja, nggak usah terlalu serius. Suara kedua bilang, bangun, kerjain, fokus, jangan kalah sama rasa malas. Dan setiap hari, lo memilih siapa yang menang. Gak ada yang akan datang menyelamatkan lo. Gak ada momen ajaib. Gak ada waktu yang tiba-tiba sempurna. Yang ada cuma sekarang. Detik ini, napas ini, kesempatan ini. Kalau lo terus menunda, waktu akan tetap berjalan. Kalau lo terus ragu, orang lain akan bergerak. Kalau lo terus takut, orang lain akan berani. Dan 5-10 tahun dari sekarang, lo gak bisa menyalahkan siapapun. Karena pilihan itu selalu ada di tangan lo. Ini brutal, iya. Tapi kenyataan memang gak selalu lembut. Dan kadang, yang kita butuh bukan motivasi manis. Tapi tamparan sadar. Karena begitu lo sadar, lo gak bisa pura-pura gak tahu lagi. Begitu lo sadar waktu itu terbatas, lo gak bisa lagi sembarangan pakai hidup. Begitu lo sadar potensi lo besar, lo gak bisa lagi nyaman jadi biasa. Sekarang, tarik napas. Diam 3 detik. Bayangin versi terbaik diri lo. Bukan yang sempurna, tapi yang maksimal, yang disiplin. Yang kuat mentalnya, yang gak gampang goyah, yang pakai teknologi untuk naik level. Versi itu bukan mimpi. Dia nyata, tapi dia cuma muncul. Kalau lo berhenti memberi makan rasa malas lo, iblis gak perlu menghancurkan lo.
Kalau lo menghentikan diri lo sendiri, tapi dia juga nggak bisa menyentuh lo. Kalau lo benar-benar memutuskan untuk berubah. Jadi ini pertanyaannya, bukan apa yang akan iblis lakukan. Tapi, apakah lo akan tetap tidur, atau lo akan bangun? Karena dunia ini bukan milik yang paling pintar. Bukan milik yang paling berbakat. Tapi, milik mereka yang bertahan, yang konsisten, yang nggak menyerah. Dan kalau suatu hari nanti, orang bertanya, kapan semuanya berubah? Lo bisa jawab dengan tenang, saat gue berhenti jadi korban keadaan. Dan mulai jadi penentu arah. Ini bukan akhir cerita. Ini titik balik. Dan mulai sekarang, lo bukan penonton. Lo adalah pemainnya. Mainkan hidup lo, atau hidup akan memainkan lo. Pilihan ada di tangan lo.